Halo Bapak Ibu semuanya, ketemu saya lagi dengan Dr. Roni Tamba di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Apa kabarnya? Saya doakan supaya kita tetap sehat dan bayi kita, putra-putri kita bisa bertumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi genetiknya. Materi kita kali ini adalah seputaran, yaitu jika anak mengalami namanya alergi makanan, sampai kapan? Apakah seumur hidup dia akan mengalami yang namanya alergi makanan atau bagaimana? Nah, ini merupakan materi kita kali ini. Namun seperti biasa, sebelum memulainya, saya tetap mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah rajin menyimak materi-materi kami di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Dan bagi Anda Bapak Ibu yang mungkin saja nih baru pertama kali menyimak materi kami, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, boleh di-share, dan jangan lupa tekan tombol like-nya agar semua orang bisa mendapatkan materi yang sama. Yuk kita mulai pembahasannya. Jadi Bapak Ibu semuanya, yang namanya alergi itu bisa merupakan alergi macam-macam, bisa aeroalergen, bisa alergi makanan, dan lain sebagainya. Karena jika putra-putri kita terdiagnosa dikatakan dokter alergi makanan, apakah selamanya dia akan mengalami yang namanya alergi terhadap makanan tersebut? Coba kita melihat dari bagian berikut ya. Ternyata alergi makanan pada anak kita itu tidak selamanya ya. Kenapa demikian? Karena mungkin saja ketika bayi mengalami alergi makanan itu terjadi pada saat awal lahir, di mana pada saat awal lahir sampai 1 tahun pertama itu kita tahu bahwa saluran pencernaan si bayi belum terlalu matur, belum terlalu baik, belum terlalu berkembang sempurna. Ternyata di atas usia setahun itu kematangan daripada saluran pencernaan ini juga bisa membantu bayi semakin toleran. Coba kita lihat ya, biasanya alergi makanan berarti bayi itu akan mengalami gejala pada yang namanya dua. Satu, saluran pencernaan, yang kedua kulit. Saluran pencernaan yaitu bisa mengalami namanya diare, muntah, pupnya ada bercak darahnya, dan mungkin saja berat badan si bayi itu naiknya tidak optimal. Yang kedua adalah pada kulit, misalnya pada ASI yang terpapar di sini, dia akan mengalami yang namanya gejala alergi pada protein susu sapi, atau pada bayi-bayi yang dia minum susu formula, itu misalnya terkena kulitnya, bisa juga mengalami yang namanya alergi protein susu sapi. Ternyata semakin bertambahnya usia si bayi, kita lihat pada bagiannya, ini akan semakin berkurang dia. Jadi kita lihat di sini, pada usia yang menjelang 3 tahun, itu sudah lebih dari 80% itu mengalami toleran. Bahkan menurut penelitian di atas usia anak 5 tahun itu 90% lebih itu anak akan mengalami toleran terhadap makanan. Tidak selamanya dipantang. Contoh misalnya bayi kita terdiagnosa alergi protein susu sapi, biasanya di atas usia setahun bisa kita coba apakah dia sudah menjadi toleran atau tidak. Karena menurut badan ini kan mestinya dia sudah menjadi toleran. Apalagi dia di atas usia 3 tahun bahkan 5 tahun. Jadi sebenarnya alergi makanan yang mulai timbul pada usia anak di bawah 3 tahun, biasanya nanti dia itu 40% akan toleran. Nah, tetapi jika alergi makanan tersebut muncul pada anak-anak di atas usia 15 tahun, ini biasanya cenderung menetap gejalanya. Kebanyakan anak yang alergi susu, telur, dan juga kedelai akan toleran dalam beberapa tahun. Tetapi alergi kacang, ikan, dan kerang biasanya cenderung lebih persisten, artinya lebih awet dia. Demikian Bapak semuanya, saya sudah paparkan tentang alergi makanan. Artinya kesimpulannya bahwa alergi makanan tidak selamanya akan menetap. Lebih dari 90% akan dia toleran pada saat usia anak 5 tahun. Di atas usia 1 tahun sudah banyak juga yang toleran. Semakin bertambahnya usia anak itu akan semakin toleran. Kenapa demikian? Karena sistem imun si anak juga akan lebih bagus, terutama saluran pencernaan. Oke Bapak semuanya, mudah-mudahan materi bermanfaat. Salam sehat semuanya. Bye-bye.